Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Lin Mel mengorbankan dirinya demi Con Walton. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Con Walton yang menghampiri Lin Mel. Con Walton berkata, "Kenapa kamu melakukan ini?" Dengan tiba-tiba Beryl datang dan dia berkata, "Apa yang terjadi? Ini semua terjadi karenaku. Aku berniat untuk lenyap bersama Sabel dalam ruang kehampaan. Tapi Lin Mel menukar koordinat kami dan malah terjebak dalam ledakan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa dia masih bisa disembuhkan? Entahlah. Setelah energi kehampaan memasuki tubuhnya, hampir mustahil untuk bisa menyingkirkannya. Tapi kenapa kamu harus sampai menggunakan cara se-ekstrim itu? Sabel mempunyai power yang dapat memutar balikan waktu. Mungkin karena garis keturunanku yang mempunyai kaitan dengan ruang dan waktu, aku bisa merasakannya secara samar-samar. Aku pikir ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kebangkitannya kembali. Karena orang seperti dia, Lin Mel jadi harus seperti ini. Aku tidak boleh terbawa emosi sekarang. Perang masih belum berakhir. Jika kita kehilangan ketenangan, akan ada lebih banyak korban lagi. Selagi aku masih bisa berdiri, aku tidak akan berhenti. Beryl, tolong jaga Lin Mel. Apa kamu benar-benar ingin pergi lagi dengan kondisimu yang seperti itu? Biar aku saja yang pergi." Dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya di atas Beryl dan Con Walton. Ternyata itu adalah cahaya milik Ricky. Cahaya itu langsung menyinari seluruh area peperangan. Con Simon bergumam, "Apa ini bala bantuan dari kelompok Pyro?" Di sana juga ada Ras dan pasukan kelompok Pyro yang sudah tiba. Ras pun langsung membantai Chimera yang ada di sana. Kita beralih di sisi Con Walton dan Beryl. Di sana Ricky berkata, "Kalian sudah bertahan dengan sangat baik. Mulai sekarang, tolong serahkan ini pada kami." Setelah itu, para kesatria Pyro berkeliling ke segala penjuru medan perang. Dan lalu Ricky memberikan penghakiman sekali lagi dan menghabisi semua Chimera Paladin yang ada di sana. Di atas sana, Con Simon berkata, "Jadi ini kekuatan seseorang dari utusan dewa." Peperangan pun akan berakhir sebentar lagi. Dan sementara itu, orang-orang yang terluka dipindahkan. Kemampuan penyembuhan para kelompok Pyro sungguh luar biasa. Akan tetapi masih belum jelas apakah Lin Mel bisa disembuhkan atau tidak. Con Walton berkata, "Apa dia masih bisa pulih?" Dan setelah itu, kelompok Pyro dan Aliansi Utara berhasil melancarkan serangan besar terhadap kelompok Zenith. Dan mereka memperoleh banyak jarahan, termasuk pedang suci Durandal yang Sabel gunakan. Akan tetapi kerugian yang mereka peroleh juga sangat besar. Di sana Beryl berkata, "Kamu tidak akan membunuhnya. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Sabel sudah kehilangan seluruh kekuatannya. 6 tahun lalu, aku juga pernah diculik oleh kelompok Zenith. Untungnya, aku berhasil lolos dan tidak menjadi Chimera. Tetapi aku menyaksikan semua percobaan keji mereka. Tidak aku sangka, mereka ternyata melanjutkan percobaan yang mengerikan itu. Aku tidak akan membiarkan orang ini mati dengan mudah. Akan aku berikan dia hukuman yang lebih menyakitkan daripada kematian." Hukuman yang lebih menyakitkan daripada kematian?
Entah kenapa dia mengingatkanku dengan Jaemin. Ngomong-ngomong, apa benar kalau Jaemin tiba-tiba menghilang? Iya, sepertinya kelompok Zenith berhasil menyeretnya masuk ke dalam ruang terisolasi. Kalau begitu, kita perlu mencari jejak pergerakan dimensi. Kita beralih di tempat markas utama kelompok Zenith. Di sana Noah berkata, "Ini benar-benar kacau. Apa yang terjadi sebenarnya di medan tidak terbatas? Kamu masih belum boleh mati. Masih banyak yang harus kamu lakukan." Dengan tiba-tiba ada aura biru yang sangat pekat di tempat tersebut. Ternyata ada orang lain di sana selain Noah. Dan dia berkata, spiral medan perang berfungsi dengan baik. Ternyata itu adalah Dewa Zenith yang merasuki tubuh orang tersebut. Noah berkata, "Bukankah saya sudah meminta Anda untuk mempertimbangkan kedatangan Anda ke sini? Jika dewa-dewa lain sampai mengetahui hal ini, tidak masalah. Mereka tidak akan mungkin tahu bahwa aku telah turun ke dunia manusia. Karena spiral medan perang memiliki fungsi untuk menghapus hawa kehadiran dewa. Apa yang terjadi di medan tidak terbatas? Bagaimana bisa tubuh Vincent berakhir seperti ini? Sang Raja Iblis telah turun. Dia datang untuk membalaskan dendam tuannya, Diablo Volfir. Pelayan Diablo Volfir masih hidup. Karena dia bisa memasuki medan tidak terbatas, dia pasti telah menungguku pergi, meninggalkan alam surgawi dan melemah. Apakah dia punya hubungan dengan Jaemin Walton? Mereka tampaknya tidak saling mengenal satu sama lain. Namun Jaemin Walton, dia cukup mencurigakan. Dia tahu tentang pedang Diomedes. Mustahil manusia modern tahu mengenai pedang itu. Terlebih lagi dia bertindak seolah-olah dia mengenalku. Anda tahu apa yang terjadi pada Sabel? Dia menemui takdirnya sesuai dengan kehendak spiral. Dia ditangkap oleh utusan Pyro. Aku memang berbohong padanya. Tapi menggunakan orang gila yang dapat dibuang kapan saja itu memang keputusan yang tepat. Noah bergumam, spiral medan perang memang sejak awal tidak pernah memprediksi kemenangan kami dalam perang ini. Kami menggunakannya hanya untuk memperhitungkan kekalahan. Noah berkata, kesampingkan Sabel, kita juga kehilangan pasukan jumlah besar kali ini. Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya persiapan untuk masa depan. Kalau begitu, aku akan naik sekarang. Kita perlu mencari tahu identitas Jaemin Walton yang sesungguhnya. Dimengerti. Dan Dewa Zenith pun langsung pergi dari tempat tersebut. Noah bergumam, dia mendapatkan hadiah kematian setelah melayani dewa. Segalanya menjadi semakin rumit. Medan tidak terbatas adalah artefak sekali pakai yang diciptakan untuk mengurangi beban kausalitas dan membuatnya dapat turun ke tubuh Vincent. Namun tidak peduli sehebat apapun, begitu dia keluar, dia tidak akan bisa masuk kembali. Jaemin Walton, dia pasti berada di dalam medan tidak terbatas bersama dengan Raja Iblis. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Kita beralih di dunia iblis. Di sana ada Jaemin dan Rika. Jaemin berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Selama sebulan kepergianmu, tanah ini sudah menjadi milikku. Beraninya kamu melewati batas. Rika pun langsung menyerang Dracula yang ada di sana. Dracula dan Rika pun saling bertarung di atas sana. Dengan tiba-tiba, kita dilihatkan dengan Jaemin yang sudah berada di kamar.
Jamin bergumam, "Di mana aku? Jelas-jelas saat itu aku masih melihat Rika dan Dracula masih bertarung." Kita dilihatkan sebelum Jamin tidak sadarkan diri. Di sana Jamin bergumam, "Aku harus menghentikannya bagaimanapun caranya." Dengan tiba-tiba Jamin sudah berada di atas Rika dan Dracula dan sudah bersiap mau menyerang mereka. Di saat Jamin mau menyerang Dracula, dengan tiba-tiba ada aura merah yang sangat besar di sana. Jamin bergumam, "Energi iblis ini begitu kuat sampai-sampai membuatku mulai kehilangan kesadaran." Dengan tiba-tiba Rika sudah berada di depan Jamin. Rika berkata, "Tolong serahkan yang di sini padaku." Kita beralih di situasi yang sekarang. Di sana Jamin bergumam, "Aku pingsan setelah itu dan tidak bisa mengingat apapun. Berapa lama waktu telah berlalu? Aku harus keluar dan mencari tahu terlebih dahulu. Siapakah yang menyerang Jamin dengan energi iblis tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!